Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan saya Riki Sandi Yuda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Karya Mukti 1 Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Adapun latar belakang yang saya ambil adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan dari diseminasi ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid dalam kegiatan pembelajaran, mengintegrasikan dan membiasakan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan di sekolah. Sedangkan tolak ukur dari diseminasi ini ialah murid mampu membuat keyakinan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Murid dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan di sekolah dengan sadar, mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Lini masa tindakan yang dilakukan. Pertama, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Kedua, melaksanakan sosialisasi budaya positif bersama rekan guru lain. Ketiga, sosialisasi kepada murid tentang bagaimana membuat keyakinan kelas. Keempat, mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif dan orang tua di rumah, dalam membiasakan budaya positif, dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi murid, dalam menanamkan budaya positif kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Berikut penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN Karya Mukti 1 Kecamatan Panyingkiran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi bahwasanya pada hari ini kita akan menyampaikan atau akan disampaikan oleh Bapak Kiki sebagai calon CGP yang akan disampaikan pada guru-guru SD Karya Mukti 1 dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah mengharapkan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Riki Sandi Yuda. Oleh karena itu, kepada Bapak Riki, waktu dengan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk rekan-rekan semua. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti selama kurang lebih 2,5 bulan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebetulnya budaya positif yang ada di sekolah untuk di sektor guru di kita alhamdulillah dari segi kedisiplinan ya kita sudah sesuai aturan, masuk sebelum pukul 7 dan pulang sesuai waktu ya.
Hanya di sini ada beberapa yang perlu disampaikan. Yang pertama, budaya positif merupakan pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang mempunyai nilai atau keyakinan sekolah atau kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terbentuk dari lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Terwujudnya budaya positif ini memerlukan proses dan kolaborasi semua warga sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Nah, ini gerakan yang harusnya ada di sekolah. Ya. Yang pertama, gerakan literasi sekolah. Harusnya ini kita terapkan sebelum pembelajaran dimulai, Pak. Ya. Minimal 30 menit anak-anak membaca. Kalau melihat di sekolah lain ada gerakan literasi sebelum memulai pembelajaran, mungkin nanti next di kita terapkan gerakan literasi. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kemarin sudah ada pramuka ya. Ada kakak-kakak pembina KMD. Pembiasaan awal dan akhir proses pembelajaran ini dari awal juga kita sudah membiasakan berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Membiasakan perilaku baik bersifat spontan, menetapkan tata tertib sekolah. Nah ini Bu, tata tertib biasanya anak-anak suka diabaikan. Contoh, rambutnya sekarang mah dari gimana susah, rambut anak cowok yang panjang, padahal kita sudah kasih tahu, tapi tetap saja. Ya. Terus apalagi kita banyak sekali kata-kata kasar, ya. Mungkin dengan menyebarkan positif ini bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Lanjut, nah ini konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Paradigma pembelajaran perubahan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Kemarin sudah diklat diferensiasi ya, sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka sangat diterapkan sekali profil pelajar Pancasila. Nanti juga di kelas 2 dan di kelas 5 akan diterapkan kurikulum Merdeka tahun ajaran baru. Jadi kita sebagai guru harus paham betul apa itu profil pelajar Pancasila. Apa aja, Bu Pipin? Profil pelajar Pancasila 1. Pak Dede? Gotong royong, berkebinekaan global, berpikir kritis, beriman dan takwa. Ya. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah. Kolaborasi di sini antara guru dan orang tua akan memunculkan serta mengembangkan nilai positif yang dimiliki murid dan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Anak dituntut untuk memiliki profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Ya. Mudah-mudahan bisa dengan adanya proyek profil Pancasila. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila beriman bertakwa, ini sudah pasti ya, kaitannya dengan sila pertama Pancasila. Selanjutnya, berkebinekaan global. Murid mempertahankan budaya luhur dan tetap berpikiran terbuka dengan budaya lain, tumbuhnya rasa saling menghargai, mengenal, dan menghargai budaya. Bergotong royong, menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Mandiri, budaya positif yang dilakukan murid mampu mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya. Bernalar kritis, mampu menerima dan memproses informasi yang diperoleh, mempunyai ide atau gagasan, mampu menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikirannya sehingga mampu membuat keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kreatif, mampu menghasilkan gagasan, karya yang bermanfaat, bermakna, berdampak bagi dirinya maupun orang lain. Makna budaya positif yaitu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah juga orang tua,
Jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas, berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Manfaat disiplin positif dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak, mendukung kemandirian anak dan rasa tanggung jawab atas dirinya, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai yang kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Materi selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada penguasaan, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Ini 5 dasar manusia yang harus ada dalam diri manusia. Selanjutnya, nah kalau kebutuhan bertahan hidup, yaitu seperti oksigen, minuman, makanan, keseimbangan tubuh, suhu tubuh, eliminasi, tempat tinggal, istirahat dan tidur, serta hubungan seksual. Rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain-lain. Kebutuhan akan kesenangan yaitu mencari kesenangan bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Lanjut, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya. Akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ekstrinsik, untuk menghindari dan ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, ini perbedaan antara sanksi, hukuman, dan restitusi. Kalau sanksi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman ini identitas gagal masuknya, tapi kalau identitas berhasil masuknya ke sanksi atau konsekuensi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya. Agar lebih paham, kita coba contoh dari sanksi atau hukuman.
sedikit dapat dikatakan bahwa konsekuensi mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, sedangkan hukuman mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan, norma, atau otoritas yang berlaku. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuknya kemana? Hukuman atau sanksi? Sanksi hukuman? Sanksi. Mama apa jawabannya? Sanksi. Sanksi. Oke. Itu sanksi atau konsekuensi. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Sanksi. Jawabannya hukuman. Jawabannya hukuman. Hukuman. Berkeliling ya. Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Ya. Pak Dede? Hukuman. Pak Agil? Oh, sanksi. Pak Agil sanksi. Jawabannya sanksi atau konsekuensi? Tidak terlalu berat ya. Tidak terlalu berat. Karena kan kalau itu kan coretan hasil sendiri kan harus tanggung jawab kan. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Oke, betul. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Ya, kita lihat sanksi. Mantap nih. Sudah paham. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, kita lihat hukuman. Yes. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sanksi hukuman. Nah, kita lihat hukuman. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sanksi hukuman. Sanksi. Pak Dede? Sanksi. Sanksi. Hukuman. Masih terkecoh ya. Tapi lumayan sejauh ini dari 10 pertanyaan. Oh, masih ada. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi hukuman. Sanksi. Oke, sanksi. Satu lagi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi. Jawabannya sanksi. Oke. 10 pertanyaan lumayan ya, salah 2. 80. Nah, posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sebagai guru pasti kita salah satunya pernah melakukan 5 ini. Ya, contoh di kelas 4 ayah si Adam, ya Adam teh buat jengkel. Ya. Kira-kira lamun si Adam buat jengkel gitu, Pak Dede, apa yang dilakukan Pak Dede dari 5 posisi kontrol guru ini? Menghukum. Ya. Pasti kan? Pasti kalau guru ada anak yang bikin jengkel, pasti di posisi penghukum. Tetapi dalam kurikulum Merdeka atau di dalam guru penggerak itu, posisi penghukum ini kan posisi yang paling salah. Harusnya kita sebagai guru itu di posisi manajer. Ya, meskipun kita bukan kepala sekolah, tapi kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Contoh, Wuhan memang. Ya, jadi kalau sebagai manajer itu harus diajak ngobrol si anaknya. Ya, jadi kenapa melakukan itu? Kan biasanya kalau kita mah, wah ngomong kumaha ya, manusiawi lah cara namanya guru memang seperti itu. Tapi di antara 5 ini biasanya yang menghukum dengan pemantau biasanya. Ya, kita kalau sudah menghukum, kita memantau si anak tersebut sampai di mana kenakalan tersebut. Ya. Tapi dari 5 ini seharusnya kita posisinya sebagai manajer. Nah, keyakinan kelas kalau ini harusnya setiap kelas juga ada beda ya Bu antara tata tertib dengan keyakinan kelas. Kalau tata tertib cakupannya untuk seluruh sekolah,
Kalau keyakinan kelas, hal-hal yang harus disepakati di kelas. Contoh, kalau kemarin kelas 6 bukan dilarang, anak tidak boleh membuang sampah. Nah, itu. Nah, harus dibuat keyakinan kelasnya. Kalau kemarin di kelas 6 sudah buat, alhamdulillah. Kelas 6 hanya di depan gurunya saja, kalau di luar guru nama angger. Ya. Contoh, tidak boleh mengejek nama orang tua, tapi tidak angger di belakang guru mah. Ya. Kalau di depan ya murid masih bisa dikontrol. Nah, ini harusnya dibuat di awal tahun keyakinan kelas, yaitu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadikan nilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas-kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas, yang pertama bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, ini contohnya. Selanjutnya segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya supaya memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini segitiga restitusi kalau dia berbuat salah. Sebetulnya kalau dipikir-pikir dari tiga ini kita sering melakukannya. Contoh yang paling sering kita lakukan yaitu validasi tindakan yang salah. Benar nggak? Ya, contoh si anak nenggel, ya, pukul temannya. Kita kan selalu nanya, kunaon nenggel. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Ya, dari tiga ini sebetulnya sebelum kita mempelajari juga sudah melakukan. Ya, tapi di pendidikan guru penggerak dibahas tiga ini. Harusnya guru yang baik itu menerapkan segitiga restitusi yang ini. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, biasanya yang menanyakan keyakinan itu harus ada dulu keyakinan kelasnya, ya, sesuai tidak dengan keyakinan kita. Ya. Tapi kita lebih ke validasi tindakan yang salah. Mungkin nanti kalau ada kasus lain juga boleh kita coba terapkan di segitiga restitusi. Nah, yang menstabilkan identitas, kata-katanya seperti ini, Bu. Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi kan biasanya orang wah ya. Biasalah kalau di mana-mana juga seperti itu. Dan kalau kita ikuti prosedur seperti ini, anak mau gerak ya, tapi anak pasti mau ngerti, mau ya. Selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini kata-kata ini yang harus awal ditanyakan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Ya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai guru emosi duluan, ya, emosi duluan. Jadi biasanya suka tidak ada yang ini langsung ke yang validasi. Nah, kalau yang validasi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, ini prosedur yang harus dilakukan sebetulnya. Kalau ada anak yang berbuat salah, contoh, kalau hal seperti ini biasanya anak yang suka terlambat sekolah, ini harus prosedurnya seperti ini. Anak yang tertidur di kelas, terus anak yang suka menyontek. Ini hal-hal yang harus
pakai sebelum menanyakan si anak tersebut. Ini divalidasi tindakannya salah. Selanjutnya di menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita. Ini balik lagi ke kesepakatan kelas yang awal. Ya. Nilai apa yang telah kita sepakati bersama, terus kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ya. Sebetulnya kalau kita mengikuti alur seperti ini, memang sih terkesannya bagus, formalitas, tetapi kalau menurut saya pribadi ini agak terlalu lama ya, dari balik lagi ke hukuman dan sanksi tersebut. Selanjutnya, kesimpulan terakhir, dalam penerapan budaya positif di sekolah, kita perlu mewujudkan dengan berkolaborasi dan menerapkannya dengan membiasakan murid kita dengan konsisten, sehingga akan terwujud murid yang berakhlak mulia, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga di sekolah kita bisa menerapkan budaya positif dengan tadi materi-materi yang sudah saya sampaikan. Ya. Terima kasih waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta Bapak Ricky Sandi Yuda sebagai calon penggerak yang saya hormati serta saya banggakan. Terima kasih kepada semua guru yang ada di SD Karya Mukti, serta tadi telah disampaikan oleh Bapak Kiki bahwa telah menyampaikan materi yang begitu mendetail. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih dan terus semangat untuk Bapak Kiki. Mudah-mudahan kedepannya sekolah SD Karya Mukti makin maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib. Ya, kalau tata tertib itu harus kalian patuhi dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tapi kalau keyakinan kelas ini harus disepakati oleh kita dan dilakukan oleh kita. Ya. Terus kalau ada pertanyaan, Pak, kalau ada yang melanggar gimana? Nanti kita diskusikan apa sanksinya. Oke? Sebelumnya keyakinan kelas, contohnya, ya, yang pertama masuk kelas tepat. Tuh, apa lagi? Apa? Mendengarkan dulu jika berbicara. Tetapi kalian nanti menulisnya jangan ada kata negatif. Kata negatif ini contohnya dilarang, tidak boleh. Ya, itu ya. Paham ya? Nanti dari 27 orang ini kita akan pilih, kalau ada yang sama berarti kita pilih yang samanya ya. Paham ya? Nanti Bapak kasih satu orang satu lembar ini, kalian tulis keyakinan apa kira-kira yang kalian akan tulis di sini. Paham ya? Ya, silakan tulis mulai.
Ingat ya, tidak boleh ada kata negatif. Contohnya dilarang atau tidak boleh. Sudah? Ya, kalau sudah silakan satu persatu maju. Saya makan di depan. Boleh. Oh, itu sih ya. Yuk, laki-lakinya sudah. Ke bawah ya, kalau mau ke bawah ya. Sudah semua? Nah, oke, terima kasih ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mendengarkan jika guru sedang bicara. Oke, berbicara harus sopan, saling menghormati dan menyayangi, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Jika tidak mengerjakan PR dikasih hukuman. Kasih hukuman nggak kalau mengerjakan? Buang sampah ke tempatnya. Berbicara harus sopan. Ada beberapa yang sama ya. Kita pisahin. Maksudnya ini. Ya, dari yang kalian tulis berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 kesepakatan kelas yang sama ya. Contoh berbicara harus sopan, tidak berkata kasar dan jorok, tidak berbicara kasar dan jorok, membuang sampah pada tempatnya, ucapkan kata tolong, maaf dan terima kasih. Oke, dari 9 ini kita ubah ke kalimat positif ya. Masih ada kalimat yang belum harus ditambahin. Dari 9 keyakinan kelas yang sudah kalian kita ubah menjadi kalimat positif. Yang pertama, berbicara harus sopan. Kira-kira kalimatnya seperti apa?
Ya. Oke, berarti harus ditambahkan sopan dan santun ya. Berbicara dengan sopan dan santun. Ya. Makan ini? Nah, kedua, membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Oke, buanglah sampah buanglah. Tiga, ucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Pak, budayakan kata tolong, maaf dan terima kasih. Bagus. Budayakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Yang keempat, mendengarkan jika guru sedang berbicara. Pak, disiplin dalam belajar. Oh, disiplin dalam belajar ya, bagus ya. Disiplin dalam belajar. Kelima, saling menghormati dan menyayangi. Oke, masih sama ya kalimatnya. Saling menghormati. Enam, izin kepada guru apabila mau keluar kelas. Ya? Izin kepada guru apabila mau keluar kelas. Tujuh, mengerjakan tugas dan PR dengan penuh tanggung jawab. Mengerjakan PR dan tugas dengan penuh tanggung jawab. Mengerjakan delapan, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Ya, kalimatnya sama aja ya. Tepat waktu berarti tepat waktu masuk dan keluar kelas. Terakhir, mengerjakan piket dengan penuh tanggung jawab ya. Mengerjakan PR dengan penuh tanggung jawab. Mengerjakan Nah, ini kesepakatan yang harus kalian laksanakan. Ya, ada 9. Sepakat yang ini? Sepakat. Nanti konsekuensinya kalau tidak melaksanakan ada hukuman atau sanksi. Ya, setelah ini dibuat, mari kita kesepakatan ini kalian tanda tangani, yang artinya kalian menyetujui adanya kesepakatan kelas ini. Ya, paham ya? Jika ini kesepakatan kalian harus menandatangani di atas kertas. Artinya kalian menyepakati kesepakatan kelas ini, ya. Yuk, yang pertama Zimpana Amelia. Silakan tanda tangan sebelah sini. Terima kasih. Alisa Mumtaz. Anhar Azkia. Atalita. Dava Akbar. Dea Anissa.
Fajar Anggara. Haifa Lestari. Jejen Jainal. Hairunisa. Livia. Fahri Ilahi. Mia Siti. Muhammad Adi. Muhammad Tegar. Novi Yulia. Nur Ajijah. Fitri Resa. Putri Agustina. Rapa Herdiansah. Rizky Alki. Silvana Messi. Yuki Aiko. Kalista. Terima kasih anak-anak. Berarti kesepakatan kelas ini mulai dari sekarang kalian harus wajib mentaatinya. Oke? Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalita Zafira Darmayani. Saya kelas 6 di SD Karya Mukti 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endar. Saya kelas 6 di SD Karya Mukti 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zipana Amelia. Saya kelas 6 SD di SDN Karya Mukti 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi. Saya kelas 6 di SDN Karya Mukti 1. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas sangat bersemangat sekali. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas sangat senang sekali. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas sangat senang sekali. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas sangat senang sekali. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting 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 sekali. Karena dapat membuat kita dapat lebih disiplin. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Karena dapat membuat kita lebih baik lagi.
Pembuatan keyakinan kelas sangat penting sekali karena akan membuat kita semakin bertanggung jawab.